Gerindra ungkap kriteria cawapres pendamping Prabowo Subianto. Saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo dan Gerindra membutuhkan satu lagi kawan koalisi untuk melengkapi 20%. Nah, karena itu dibutuhkan figur cawapres yang bisa membawa satu partai. Tidak harus dia ketua umum, bisa dia ketua umum otomatis atau membawa partai satu atau dua untuk melengkapi persyaratan itu. Dan nama-nama itu saya kira ada beberapa nama. Tapi tantangan bagi Gerindra adalah bagaimana mendapatkan cawapres untuk melengkapi tiketnya, tapi tidak terjebak terpaksa akan maju. Jadi tetap mendapatkan cawapres potensial. Jadi tidak otomatis seorang ketua umum partai harus jadi cawapres. Di fase kedua, campaign. Di campaign ini adalah winning the election, bagaimana memenangkan pertarungan. Dua faktor yang sangat menentukan. Kalau yang pertama ada boarding pass, yang ini faktor elektabilitas dan isi tas atau logistik. Nah, dari secara elektoral, saya kira kita tahu Pak Prabowo dulu punya basis di sebagian Sumatera, Jawa Barat, DKI, Banten, dan lemah di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan, Sulawesi sebagian besar ya. Nah, karena itu Pak Prabowo secara elektoral membutuhkan figur-figur yang memiliki kekuatan secara geografis, melengkapi kekuatan sebagian Sumatera, melengkapi di Jawa Timur, melengkapi di Kalimantan, Sulawesi, di wilayah-wilayah di mana Pak Prabowo lemah. Dan yang ketiga adalah faktor logistik. Kalau logistik lebih unggul tentu Erick Thohir dibandingkan dua nama lainnya. Bukoviva juga lumayan dari sisi elektabilitas bersama Erick Thohir. Yang ketiga adalah dari sisi governability, kalau nanti terpilih Mas Alphard. Nah, kalau dilihat dari sini, tentu orang-orang seperti Pak Prabowo yang bicara tentang visi global yang ke depan, itu membutuhkan seorang profesional teknokrat, seperti Bukoviva punya pengalaman, seperti Erick Thohir juga punya pengalaman, termasuk yang lain lah, Caimin dan sebagainya. Ya, saya akan mengikuti perkembangan, ya tentunya. Anda tahu bahwa saya ini selalu koordinasi dengan Pak Jokowi, ya. Kita sebagai katakanlah pemimpin, kita sadar bahwa dengan persatuan, dengan kekompakan, Indonesia akan kuat dan berhasil dan terbukti. Dan Anda tahu kan chemistry saya sama Pak Jokowi, jadi kita akan bicarakan terus yang terbaik untuk bangsa, yang terbaik untuk negara, kita akan pikirkan. Dengan munculnya tokoh baru ya seperti Anies dan Ganjar, ini menjadi satu tantangan yang menarik bagi Pak Prabowo ya, karena kalau kita lihat breakdown datanya, misalnya ya, ada beberapa basis pemilih Pak Prabowo di 2019 yang saat ini mulai bisa diambil oleh Pak Anies ya. Misalnya dari sisi wilayah ya, beberapa wilayah di Sumatera kalau kita lihat datanya, wilayah Sumatera yang pada Pilpres 2019 itu banyak dimenangi oleh Pak Prabowo dengan angka yang cukup telak ya. Saat ini bisa diimbangi oleh Pak Anies ya. Kemudian Jawa Barat walaupun Pak Prabowo masih unggul, tapi Pak Anies mulai muncul sebagai salah satu kandidat yang bisa mengimbangi Pak Prabowo di Jawa Barat. Begitupun dengan misalnya di pemilih Muslim ya. Belum lagi kalau kita bicara di pemilih Pak Ganjar ya. Tadi Mas Hanta sampaikan bahwa posisi Prabowo sekarang mengarah ke tengah, tapi kita lihat sendiri bahwa di pemilih Pak Ganjar sendiri ya, pemilih Pak Jokowi ya, pemilih Pak Jokowi yang kita lihat ada harapan dari Pak Prabowo bahwa ketika maju di Pilpres kali ini ada dukungan dari Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo misalnya. Tapi kita lihat dari sisi pemilih, banyak pemilih Pak Jokowi di 2019 yang saat ini ya kecenderungan memilihnya lebih banyak ke Pak Ganjar, sehingga ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo dalam memilih cawapres. Artinya kalau kemudian suaranya di pemilih yang tadi yang merupakan basis di pemilu 2019 yang saat ini bisa diimbangi oleh Pak Anies, maka mungkin ada upaya untuk mencari cawapres yang bisa menjadi jangkarnya Pak Prabowo di pemilih-pemilih yang pada saat pemilu 2019 menjadi pemilihnya Pak Prabowo, sehingga suaranya tidak terlalu tergerus dengan kehadiran Pak Anies sebagai calon presiden. Begitupun dengan pemilihnya Pak Jokowi ya. Kalau kemudian Pak Ganjar, Pak Prabowo mampu muncul menampilkan sosok yang
bisa menarik simpati pemilih Pak Jokowi, maka ini tidak menjadi masalah. Tapi kalau kemudian tidak terlalu kuat menjadi figur yang bisa mengambil pemilih Pak Jokowi di 2019, maka Pak Prabowo juga butuh jangkar yang kuat untuk bisa menarik pemilih Pak Jokowi di pemilu 2019. Baik. Jadi saya pikir bahwa dengan munculnya Pak Anies dan Pak Ganjar sebagai nama yang mungkin saja maju di Pilpres 2024, maka ini akan makin menyulitkan Pak Prabowo dalam memilih calon wakil presiden. Jadi bukan Juru bicara pemenangan pemilu Partai Gerindra Budi Jiwandono mengaku bahwa pamannya yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak pernah menyampaikan keinginan mengenai calon wakil presiden atau cawapres yang akan mendampinginya di 2024. Namun Budi mengungkapkan kriteria apa saja yang akan dijadikan pijakan bagi Prabowo dan Gerindra telah menentukan cawapres, yakni dengan memperlihatkan dan memperhitungkan kekuatan dari masing-masing capres maupun cawapres. Menurut Budi, saat ini Partai Gerindra telah menjalani sebuah perjanjian kerjasama partai politik dengan PKB, dan soal cawapres Prabowo tentu ada banyak tokoh di luar sana yang sangat layak untuk disandingkan bersama dengan Prabowo di Pilpres 2024, meskipun ia enggan menyebutkan siapa tokoh yang dimaksudnya. Adapun PKB yang mengancam akan membentuk koalisi baru jika Prabowo diduetkan dengan Ganjar Pranowo, Budi menyampaikan bahwa Gerindra menghargai pandangan-pandangan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, tapi Gerindra juga memiliki komitmen melalui perjanjian politik dengan PKB, di mana akan ada mekanisme di masing-masing parpol dalam menentukan capres-cawapres final nantinya. Kami melihat kita komit apa yang telah kita sampaikan bersama dengan teman-teman PKB, itu yang kita jalankan sekarang, ungkasnya.